1. Maka di situ ada pasal 1. Yang kedua, pasal 2 dikatakan hukum pidana tak tertulis. Yang tadi sudah sebelumnya, itu yang di doktrinnya disebut sebagai legalitas materi. Jadi mengenai legalitas formil dan legalitas material, hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis terpatrikan dalam rancangan undang KUHP itu dalam pasal 1 dan pasal 2. Nah, pasal 2 itulah sesungguhnya hasil proses yang praktek dalam kehidupan masyarakat, dalam praktek hukum, jurisprudensi tetap, maka jadilah norma. Normanya apa? Pasal 2 RUU KUHP. Jadi begitu. Jadi apa bisa cerita-cerita, ending terakhirnya di situ. Pak, mengapa harus ada legalitas material dalam konteks ini? Nah, ini yang jadi menarik. Nanti akan saya jelaskan berikutnya mengapa harus ada legalitas formil, harus ada legalitas material. Maka tadi saya katakan itulah hukum Indonesia, hukum pidana Indonesia. Nanti dicari di luar negeri nggak akan ada yang legalitas formil dan legalitas material. Jadi kita ini mengusulkan konsep, mengusulkan norma, mengusulkan asas, sekaligus mengusulkan doktrin atau teori. Maka kita teoritisasi melalui legalitas formil dan legalitas material. Berikut. Mengapa itu tidak bisa formil dan material? Memang kita prinsipnya seperti itu. Karena ini yang saya ingin sampaikan. Yang material itu tidak mungkin semuanya diformilkan. Karena di dalam masyarakat hukum adat atau hukum pidana adat itu selalu mengandung unsur namanya religio magis. Ya. Ini berbeda dengan hukum kebiasaan di tempat yang lain. Kita selalu ada yang disebut sebagai religio magis. Apa artinya religio magis? Saya contohkan begini. Ketika ada bom di Bali meledak pada saat itu, masih ingat tanggal berapa? Tahun 2002. Ya. Pada saat itu bulan Oktober tahun 2002 meledaklah bom di Bali. Dan itu semua proses selesai. Apa yang terjadi bagi masyarakat adat Bali? Masyarakat adat Bali kumpul urunan untuk membuat upacara untuk memulihkan keseimbangan alam yang diyakini mereka, religio magis. Ya. Jadi bikin doa, bikin upacara dan seterusnya. Itu atas swadaya masyarakat. Ya. Dan seterusnya. Padahal yang ngebom itu kemudian yang ngebom nggak dimintai urunan gitu, tapi yang masyarakat merasa berdosa di situ, akhirnya dibikinlah upacara untuk memulihkan keseimbangannya. Maka lahirlah di situ ada upacara, itu ciri khas dari religio magis. Saya kira di sini juga ada. Kemarin saya mendengar tentang pepatah-pepatah Melayu juga sama juga seperti itu. Kami geser ke Palembang juga ada juga, kami geser ke Jambi juga ada juga, semuanya bersifat religio magis. Ada yang sebagian dari hukum Islam di dalamnya. Corak penyelesaian pidana mengedepankan nilai restoratif justice. Tadi Ibu yang kemarin belum itu, adat itu sebenarnya coraknya restoratif justice. Maka konflik solution, ya, restoratif justice konsepnya itu win-win solution. Jadilah maka kalau kita menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, khususnya hukum adat, filsafatnya adalah restoratif justice. Berikut asasnya apa dan seterusnya saya tuliskan, ya, hukum pidana nasional. Jadi sebagian sudah ditarik menjadi asas hukum nasional. Bahkan diam-diam asas hukum adat itu hidup dan berkembang dalam praktek penegakan hukum pidana. Jadi ini diam-diam ada. Kalau kita mengkaji putusan, wah ini masalah adat ini masuk di dalamnya. Dan norma hukum, banyak norma hukum yang bersumber pada pembentukan norma hukum pidana nasional Indonesia yang bersumber dari hukum adat. Sanksi pidana adat juga menjadi sumber pembentukan sanksi hukum nasional. Ada satu lagi balik Pak tadi yang belum saya jelaskan supaya lengkap penjelasan saya. Lagi Pak. Balik. Tadi ini yang belum saya jelaskan. Ini saya dulu yang mengusahakan supaya ada pasal namanya satu pasal yang intinya adalah mengatur namanya tindak pidana adat yang bersumber dari hukum adat. Nanti pasalnya akan saya tampakkan di situ. Jadi tindak pidana adat. Lanjut Pak. Lanjut. Tadi ini sudah saya jelaskan bagaimana membentuk
Sekarang tambah satu namanya hukum pidana internasional. Lanjut Pak. Nah, ini rumusannya dalam RUKHP. Mungkin Bapak Ibu cermati dalam konteks ini yang pidana. Tidak ada satupun dapat dikenai sanksi pidana kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Tadi asas legalitasnya. Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi. Jadi interpretasi analogi tidak digunakan. Oke, supaya pasti yang hukum yang tertulisnya. Pasal 2. Lanjut Pak. Pasal 2 ini yang saya ingin sampaikan dan saya kutipkan. Ketentuan sebagai dimaksud ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup. Ini orang bertanya, kenapa kok ada kata-kata tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang itu patut dipidana walaupun tidak ditulis. Ini ada historisnya. Jadi makanya kalau ini dikurangi kita nggak setuju. Yang berikutnya, walaupun dia diakui sebagai, maka dia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tadi kan Pancasila seluruh negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 45 dan hak asasi manusia. Lanjut, ini nggak kelihatan ya. Dan asas-asas hukum yang berkembang menurut masyarakat yang beredar. Jadi itu legalitasnya seperti itu ya, yang kedua tadi. Jadi maka lahirnya tadi sudah saya katakan, legal ini dalam konteks sistem hukum Indonesia tidak dimaknai dengan undang-undang ya untuk Indonesia. Legal dimaknai dengan hukum. Ini yang berbedanya. Boleh Pak memberi makna, konsepnya bisa. Konsepnya kita legal itu bukan undang-undang, tapi legal itu adalah hukum. Maka legalitas itu hukum, azas yang harus ada penetapan hukum terlebih dahulu secara tertulis, itu hukum yang tertulis, namanya adalah legalitas formil. Kalau atau itu berdasarkan hukum yang tidak tertulis, legalitas material, norma hukum yang tidak tertulis. Tapi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dua-duanya itu sudah ada norma yang menetapkan perbuatan itu dilarang. Larangannya ada yang tertulis, tapi yang di sini larangannya dalam hukum yang tidak tertulis. Maka hukum yang tidak tertulis diberlakukan pada masyarakat adat saja, tidak boleh dibawa ke tempat yang lain, hanya masyarakat adat saja. Maka itulah yang disebut sebagai norma hukum yang tidak tertulis. Berikut itu dikatakan formalnya undang-undang, perda, provinsi, kabupaten. Kalau material hukum adat, hukum pidana adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Lanjut lagi. Nah, dalam pasal KUHP, pasal-pasal KUHP yang RUKHP sudah dikatakan di sini. Dari mana kita mau menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai, itu diambil dari hukum pidana adat. Ini masuk sekarang tujuan pidana, memulihkan keseimbangan. Ya. Itu hukum pidana adat, ciri khas. Jadi keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dan damai, itu ciri khas dari masyarakat adat. Yang berikutnya, menumbuhkan penyesalan dan membebaskan rasa bersalah terpidana. Ini gabungan ya, dari hukum agama, hukum adat masuk di dalamnya. Jadi tebusan rasa bersalah terpidana itu bisa juga bentuknya nanti akan disesuaikan menjalani pidana atau bentuk-bentuk yang lain yang itu hubungannya dengan menghapus rasa bersalah. Dulu sudah saya usulkan, kalau dalam Islam itu nanti pidana penjara dalam Islam itu kalau orang berbuat salah antar Adam, gitu ya, terhadap merugikan kepentingan hak anak Adam, maka hak anak Adam harus diselesaikan dulu. Jadi hak anak Adam harus diselesaikan dulu. Oleh sebab itu nanti kalau orang menjalani pidana, sebelum dia resmi dia selesai menjalani pidana, ada kewajiban dia meminta maaf supaya masuk penjara pulang itu sudah clean, bersih, lahir dan batin, gitu ya. Semuanya masukkan di sana. Itu nanti dalam undang-undang pemasyarakatan yang sudah saya catat dalam satu kontrak ini ya. Di atas semuanya itu termasuk dalamnya. Lanjut Pak. Ini hukum adat, tujuan daripada hukum adat tadi kalau disimpulkan seperti ini, membebaskan, mencegah kejahatan, memasyarakatkan pidana, menyelesaikan konflik dan membebaskan rasa bersalah. Lanjut.
Dalam pemidanaan juga disebutkan di sini permaafan korban atau keluarganya. Ini ciri dari hukum adat, demikian juga dari hukum Islam. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, jadi sebagai dasar kriminalisasi. Jadi setiap kelompok masyarakat berbeda-beda. Mungkin masyarakat Madura itu yang dianggap kejahatan berat itu apa? Ada masyarakat yang lain yang menganggap syirik adalah membuat rasa malu orang itu kejahatan yang berat, hukumannya mati. Ya, itu di Makassar, Sulawesi. Jadi kita menghargai di situ, nanti setiap menjatuhkan hukuman harus kita lihat pandangan masyarakat terhadap tindak pidana itu seperti apa. Jadi masing-masing daerah nanti berbeda-beda. Itu untuk menguatkan yang saya sebut sebagai sistem hukum nasional Indonesia. Berikut Pak. Ini ada perubahan, mungkin kalau Bapak dan Ibu sekalian membaca yang lama, ada perubahan. Ya, ada perubahan. Ya. Perubahannya apa? Ini pasal 65A itu perubahan sesungguhnya. Pidana terdiri pidana pokok dan pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindakan pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang ini. Apa itu? Pidana mati. Jadi pidana pokok, pidana tambahan, ini pidana mati maksudnya. Kalau dulu pidana mati, pidana mati adalah pidana pokok yang bersifat khusus. Ini nggak disebut terlebih dahulu. Lanjut. Nah ini yang pokok: pidana penjara, pidana tertutupan, pengawasan, denda, kerja sosial. Yang baru di sini adalah pengawasan dan kerja sosial. Jadi yang pengawasan itu artinya apa? Nanti bisa untuk korporasi ya. Korporasi bisa ditempatkan dalam pengawasan, bisa juga. Kalau misalnya dalam pengelolaan terjadi sesuatu dan lain hal yang tidak bisa percaya, tapi korporasi menguasai banyak orang, tidak langsung ditutup, nggak boleh, di bawah pengawasan, supaya mungkin manajemennya itu sementara dalam waktu tertentu bisa diganti dan seterusnya. Yang penting dia bisa memberi jaminan perlindungan hukum terhadap orang-orang yang tergabung dalam korporasi yang bersangkutan. Kalau itu untuk korporasi. Tapi kalau pengawasan yang lain, orang bisa diawasi. Jadi misalnya wajib lapor setiap hari Senin Kemis, biasanya itu diimbangi dengan puasa Senin Kemis. Senin Kemis. Kalau kerja sosial adalah kerja sosial, jadi biasanya kerja untuk layanan pabrik, kerja sosial. Berikutnya pidana tambahan, pencabutan hak tertentu. Ini dibatasi juga, nggak seperti sekarang seumur hidup nggak boleh ya. Untuk korupsi seumur hidup. Perasaan tertentu pengumuman putusan hakim. Mungkin yang ada hukuman adat ini memenuhi kewajiban adat setempat atau kewajiban leluhur yang hidup dalam masyarakat. Jadi ini masuk sebagai bahan material dalam perumusan pidana tambahan. Lanjut. Perannya bagaimana dalam perumusan norma? Yang satu, lanjut. Tadi sudah saya jelaskan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi nilai hukum adat bisa menjadi nilai hukum nasional, asas hukum adat bisa menjadi asas hukum nasional, norma hukum pidana adat bisa dalam bentuk take over, asasnya atau nilainya masuk sebagai norma hukum pidana. Kalau undang-undangnya tetap yang sekarang dirancang adalah RUKHP. Yang semula dalam masyarakat pidana Indonesia, sistem hukum adat Indonesia, sekarang adalah sistem hukum pidana nasional Indonesia dalam RUKHP yang mengadopsi hasil-hasil atau yang ada nilai dalam masyarakat. Bapak dan Ibu sekalian, yang saya ingin ingatkan S2, S3, yang bagian sebelah, maka teori yang kita bangun nanti itu mesti bangunan yang ini yang kita teoritisasi. Ini yang saya katakan objek kajian ilmu hukum Indonesia. Maka nanti mengkaji masyarakat hukum dalam konteks masyarakat hukum Indonesia, sistem peraturan undang-undangan Indonesia, sistem norma hukum juga norma hukum Indonesia, teori hukum Indonesia, filsafat hukum Indonesia. Kalau nanti ini jadi RUKHP disahkan, itu artinya kita harus mengkonstruksi kembali landasan filosofis kita yang sekarang kita ngajar filsafat hukum pidana, misalnya harus ganti itu karena objeknya sudah bergeser. Demikian juga teori hukum pidana berganti lagi karena banyak hal-hal yang baru dalam RUKHP. Sistem norma hukumnya ganti, teknik legal drafting ganti, semuanya ganti. Ya, gimana? Nggak ada hukum pidana khusus sepertinya. Nggak ada hukum pidana khusus, semuanya hukum pidana dalam KUHP. Karena hukum pidana khusus itu menjadi
memperlemah keberlakuan sistem hukum nasional Indonesia. Semuanya ada di sana. Yang hukum pidana administrasi aja yang boleh ada di luar KUHP. Jadi nanti semua norma hukum adanya dalam KUHP, sedangkan hukum administrasi, pidana administrasi bisa di luar KUHP. Sifatnya komplementer, pelengkap dari hukum. Kalau sudah masuk di dalam hukum KUHP, tidak boleh ada lagi hukum di luar KUHP. Maka doktrin yang kami tanamkan dengan teman-teman penyusun RKUHP dan juga pembahas RKUHP, satu negara, satu norma. Jadi tidak boleh norma itu berganda seperti yang berlaku sekarang. Bapak dan Ibu sekalian, kalau Bapak dulu membaca pasal 362 itu pasal apa? Pencurian kan, gitu ya. Tapi kalau naik kereta api kecurian, lapornya kemana? Naik kereta api barang kita kecuri, lapornya kemana? Polsuska. Polsuska, bukannya kantor polisi. Karena apa? Pencurian di kereta api itu diatur dalam undang-undang perkereta apian. Jadi nggak bisa lapor polisi, polisi nggak punya kewenangan untuk itu. Jadi kalau sekarang mencuri aja beda-beda. Terus sekarang mencuri kayu di hutan, diatur di mana? Undang-undang kehutanan. Bingung kan kita ya? Mencuri ikan di laut. Nanti mencuri apa lagi? Semuanya diatur sendiri-sendiri. Ini yang saya katakan, satu negara, satu norma untuk yang akan datang. Semua mencuri ada di dalam pasal pencurian. Jangan beda-beda. Zaman saya dulu mencuri kayu di hutan, pencurian. Tapi diganti itu mencuri di hutan, itu namanya ilhalofing. Habis itu Pulau Kalimantan hutan-hutannya, termasuk juga hutan di Pekanbaru. Ya Allah. Karena apa? Ilegal dengan legal itu beda gitu. Jahat satu sisi itu dalam pencurian, legal dan ilegal hanya sebelah kanan sebelah kiri. Apakah ilegal itu jahat? Enggak jahat, itu pelanggaran hukum administrasi. Jadi habis itu kayu-kayu di Kalimantan. Maka saya minta kembaliin lagi pada pencurian. Itu ternyata ada pengaruh legal dan ilegal. Saya teliti juga pada saat itu, saya ada kasus saya teliti. Pinternya luar biasa. Legal ini legal, legalnya misalnya 100 hektar gitu. Yang dibabat dulu bukan 100 hektar, di luar 100 hektar dikelilingi dulu. Sono. Begitu awas itu ada ilegal, dia baru masuk ke ruang legalnya. Kalau legal lagi, babat dulu yang di luar sana. Jadi, itu mungkin yang di tempat itu hanya cukup waktu misalnya saya 3 tahun begitu. Tapi karena selama 3 tahun babat di luar areal yang lain, masih ada diperpanjang 3 tahun lagi kan gitu. Yang pokoknya belum diapa-apakan. Ini bukan hanya kayu, juga adalah penambangan juga sama begitu. Saya sampai di Kendari, subhanallah, pinternya orang ini. Jadi kalau misalnya di area sekian hektar misalnya begitu, yang ditambang bukan yang ini disimpan dulu. Yang lain-lain terus kanan kiri. Kalau ketahuan baru yang masuk di sini. Kalau nggak ketahuan ambil yang lain dulu. Tapi begitu dicek pajak dan itu bisa ditilang ya nggak ngerti karena itu tidak dalam posisi yang itu namanya legal dan ilegal. Bedanya dikit. Ya. Baik. Tadi sudah saya sampaikan, jadi nanti adalah satu norma, tidak boleh ada norma-norma yang lain. Jadi kalau membunuh ya membunuh, jangan sampai mencuri di kereta. Beda lagi, laporannya berbeda, semuanya berbeda. Baik, itu di masa depan seperti itu. Ya, lanjut. Maka norma hukum adat, saya kira memberi kontribusi yang luar biasa. Diambil normanya, di take over normanya, ambil asasnya, ambil nilainya. Diharmonisasi, sinkronisasi, dan sistematisasi dalam sistem hukum pidana nasional dalam RUU KUHP. Lanjut. Maka hukum adat itu maksudnya dari sini pasal 774 RUU KUHP, tindak pidana menurut hukum adat atau hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat. Tetapi yang di sini pun juga asasnya masuk di dalamnya. Maka membunuh tadi dikatakan yang dilatar belakangi oleh siri masyarakat di Makassar misalnya begitu, Sulawesi, membunuh karena siri itu berbeda dengan membunuh biasa. Orang Jakarta membunuh itu membunuh biasa. Tapi membunuh siri itu membunuh harus dihubungkan dengan masyarakat atau nilai-nilai hukum pidana adat. Hakim wajib memasukkan di situ supaya nilai-nilai adat di masyarakat
di Sulawesi tadi itu bisa masuk di dalam putusan pengadilan. Tapi kalau yang di bawah ini tidak ada susunannya di dalam pasal KUHP, maka dia berdiri sendiri berdasarkan pasal 774 KUHP. Itulah dulu saya sampaikan di Bukit Tinggi. Bagaimana cara menegakkan hukum yang tidak ada dalam padangan KUHP? Tegakkan hukum adat. Kemarin ramai sekali, termasuk hari ini dibahas juga. Ramainya karena apa? Proteslah aparat penegak hukum. Terus kami itu biasanya pasal sekian unsurnya 1, 2, 3. Kalau hukum adat bagaimana? Bingung mereka. Itulah makanya saya katakan bahwa selama ini memberlakukan hukum adat berdasarkan undang-undang darurat, orang nggak protes. Karena itu ada jurisprudensinya, semuanya sudah ada. Tapi mereka, ya ada pengetahuan adat terbatas, maka Anda wajib nanti bisa memahami setiap tugasan di daerah harus menguasai hukum adat di tempat mana yang bersangkutan. Maka untuk menjembatani itu, saya dulu mengusulkan di Bukit Tinggi itu, saya katakan nanti bisa diangkat namanya hakim ad hoc yang diambil dari lembaga adat. Kita menguatkan sistem hukum nasional supaya dia menjadi satu kesatuan sistem hukum nasional Indonesia. Nanti filsafatnya saya masukkan bagian terakhirnya. Jadi harus menguatkan begitu. Jadi nanti ada hakim ad hoc-nya, 2 hakim pengadilan plus tambah 1 hakim ad hoc di tempat mana lembaga adat itu yang menguasai lembaga adat. Itu cara untuk menyelesaikan tadi. Jadi kalau ke pengadilan itu ada materi hukum adat, maka ahlinya nanti ahli hukum adat, hakimnya juga ahli hukum adat yang masuk di dalamnya. Sehingga orang percaya terhadap hukum nasional Indonesia. Hukum pidana menjadi kuat karena apa? Karena menyatukan dengan hukum tertulis dan tidak tertulis. Baik. Ini yang pasal ini kami yang memasukkan, yang menulis saya, dikritik banyak orang. Saya bertahan, alhamdulillah sampai sekarang bertahan. Jadi untuk menjamin kepastian hukum, yang tadi saya katakan legal itu adanya hukum, maka dikatakan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai dilarang atau sebagai tindak pidana, dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Yang ecek-ecek yang tidak ada hubungan dengan pidana ya jangan dimasukkan pidana gitu, supaya tidak berlebihan. Ini yang khas Indonesia. Ya, yang saya promosikan pada teman-teman saya di Belanda, kami punya namanya legalitas material. Gitu. Mereka kayak apa itu material dan sebagainya. Kami harus bangga dengan itu. Karena apa? Mereka selalu legalitas formil, legalitas iya legalitas, nggak ada formil material. Itu kan hukum Anda begitu. Hukum kami beda lagi. Gitu. Hukum itu bukan undang-undang. Hukum itu ya norma hukum yang bisa dituliskan dalam undang-undang, yang juga bisa tidak dituliskan dalam undang-undang. Maka legalitas formil, legalitas material. Jadi ada kemungkinan ada proyek besar ya, Republik ini khususnya di bidang hukum pidana nanti akan diinventarisasi hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat plus hukum pidana ada. Jadi nanti ini di program berikutnya kalau ini sudah beres semua akan menghimpun itu hukum-hukum adat. Jadi nanti kalau harus diajarkan nanti di kelas-kelas juga hukum adat. Maka tadi saya sebutkan bahwa yang selama ini mati suri pelan-pelan, mungkin dosennya kadang-kadang nggak mau mengembangkan juga, mati, mahasiswanya nggak tertarik juga. Andai kata menguasai hukum adat di dalam praktek juga nggak dipraktekkan, jadi agak masalah di situ. Tapi di masa depan, insya Allah kalau itu pidananya masuk di situ, masuklah nanti orang akan, saya akan ngambil adat. Gitu. Dan saya sudah mempromosikan itu supaya internasional, terutama dengan teman-teman di Belanda, kita punya mengenal di Indonesia legal. Kalau dia tanya apa itu nggak ada di situ, itu urusan Anda nggak ada, di kami ada. Kalau Anda ingin sulit, datang ke Indonesia. Gitu. Saya mempromosikan itu. Jadi saya senang sekali teman-teman di Undip misalnya gitu, kalau Profesor Barda membimbing atau Pak Nyoman membimbing, ini gimana itu tentang legalitas material, kamu ke Jogja sana, tanya Pak Jagir gitu. Karena kami ingin yakinkan mereka supaya ditulis nanti sebagai dibaca secara internasional. Kita promosikan. Selama ini kan orang datang bawa orang hukum asing bawa sini, bagus sekali ini Amerika, Belanda bagus sekali ini. Kita kan bagus sekali Indonesia. Kita ngomong gantian gitu ya. Saya mengikuti jejak Profesor Kusnu. Profesor Kusnu itu hukum adat Indonesia dikenal di Eropa itu dari mana? Jasa Profesor Kusnu. Beliau itu dosen tamu hukum adat di Leiden atau di Belanda.
Jerman, Prancis. Mengajar hukum adat dia. Jadi kalau mahasiswanya ikut dia, maka ada yang datang ke Indonesia hanya riset tentang hukum adat. Itu Profesor Busnu. Saya muridnya beliau. Maka saya juga mengikuti beliau sejak beliau. Khususnya dalam bidang hukum pidana. Baik. Maka kata-kata tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup masyarakat itu apa pengertiannya? Maka saya katakan di sini, awas di sini, tidak mengurangi berlakunya hidup dalam masyarakat itu berarti sudah ada sebelumnya, kan gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan, pra kemerdekaan sudah ada, sebelum kita mengenal hukum tertulis, hukum adat sudah ada, sebelum dijajah Indonesia kita sudah punya hukum adat. Ketika dijajah malah dikuatkan oleh Belanda, di belakang Belanda, merdeka juga masih dikuatkan. Cuma setelah reformasi itu dipersoalkan. Jadi bingung gitu. Saya bilang nggak boleh Anda mempersoalkan ini. Kenapa setelah reformasi dipersoalkan? Ini tanda tanya besar. Kalau tanah-tanah di Indonesia ini semuanya ada dikuasai atau dikuasai masyarakat adat, kan tanah nggak lari kemana-mana. Paling-paling masuk tanah turunnya aja kan gitu ya. Anggota masyarakat adat di situ. Tapi kalau dibiarkan masyarakat adatnya, tanah bisa lari kemana-mana kepemilikannya kan gitu ya. Saya salut teman kita yang ada di mana itu Perdata Pak ya, yang ada di Bangkinang, luar biasa saya senangnya. Dulu ada lembaga adat di situ. Dia menulis disertasi yang terkait dengan masalah penguasaan tanah adat. Di dalam satu perda diatur, Pak. Semua tanah itu adalah tanah adat, maka ketika dia ada pengusaha yang datang di situ, dia akan menggunakan perkebunan di situ. Dia wajib menyetor hasil penghasilan 30% untuk masyarakat adat. Jadi masyarakat Bangkinang itu sebagian di antara yang masuk dalam hukum adat di situ, dia bisa sekolah di Jogja, di Jakarta, di mana-mana. Hasilnya apa? Dari itu penguasaan tanah tadi. Ya, oke, silakan kelola, tapi 30% penghasilan kasihkan kami. 30% itulah yang kemudian dijadikan untuk membiayai masyarakat atau anak-anak muda yang dia sekolah ke Jogja, ke Jakarta, ke tempat yang lain. Luar biasa kan gitu. Kemarin saya ke Jambi juga sama juga begitu. Ketua adatnya tanya pada saya, bagaimana Pak? Udah, sebelum diskusi sama saya, datang ikut ke Bangkinang, ke Kampar sana, lihat perda di sana, bertanyalah di sana. Anda bisa mengelola hukum adat yang berhubungan tanah hak wilayah itu, Anda yang harus mengatur. Tapi giliran saya di sini ada sengketa tanah adat di daerah itu milik adat, ternyata diklaim milik perusahaan atau orang-orang dalam perusahaan. Kami bantu berjuang di sidang pengadilan. Kalau nggak salah dari Padang itu, dari bukan di sini Padang ya, itu perjalanan 3,5 jam itu masuk ke kampung dalam sekali. Kalah juga kami. Dari mana itu? Kenapa itu kalah? Orang mengatakan Pak Mujahid, nggak mungkin keterangan dari Pak Mujahid. Kenapa? Lihat saja. Ternyata benar juga. Menurut ilmu saya, ilmu hukum yang menurut saya benar. Saya kaji gitu. Kalau hak wilayah milik adat itu kalau dipakai untuk kepentingan perusahaan, dia haknya itu ada di tangan masyarakat adat sebelum pemerintah daerah itu mengizinkan atau tidak mengizinkan. Tapi ini malah justru sebaliknya. Hak adat tadi ditilep ketika bekerja sama begitu, ternyata yang separuh diangkat diklaim miliknya dia. Kami berjuang lagi, kalah juga di pra peradilan. Ya, namanya Pak, minta maaf nasibnya belum baik buat kita. Barangkali nanti akan ada usaha yang lain yang bisa kalah kita. Jadi ada gitu, saya katakan begitu. Jadi saya usulkan teman-teman yang ada di sini, hak adat mungkin sedikit kita komparasi ke kamarnya. Saya baca, waduh senang sekali saya. Itu yang saya ingin maksud, supaya tanah-tanah itu tidak jatuh ke tangan orang lain. Oke? Tidak mengurangi berarti ada sejak zaman dulu kala sebelum ada hukum yang tertulis. Lanjut Pak. Ini pro kontra singkat aja ini, karena waktunya sudah harus diskusi.